Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanisa. Di sini sebagai salah satu dosen di Faser Unsur, izin menyampaikan mengenai PKKM karena program kompetisi Kampus Merdeka atau PKKM ini harus disosialisasikan kepada seluruh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan yang ada di lingkungan khususnya Faser Unsur. Jadi, adapun inti dari PKKM ini adalah di mana unsur merespon kebijakan pemerintah untuk mewujudkan transformasi perguruan tinggi menuju perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing dengan melakukan percepatan-percepatan dalam mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk mencapai 8 IKU. Nah, apa sih yang dimaksud dengan 8 IKU? Jadi 8 IKU ini, IKU adalah 8 indikator kinerja utama. Nah, IKU ini akan kita bahas di sini. Bisa dilihat bahwa yang pertama ada yang namanya IKU 1, itu merupakan tracer study, lulusan atau tracer study. Oke, kita lihat kondisinya, before-nya ini lulusan S1 yang dapatkan pekerjaan sebelum 6 bulan, kemudian dan mendapatkan gaji di atas UMR ini ada sebesar 42 mahasiswa dari 86. Jadi artinya jika dipresentasikan bahwa ada 49%. Terus lulusan S1 yang melanjutkan S2 sebanyak ada 4 mahasiswa dari 86 yang artinya 6%. Dan selanjutnya kegiatan magang dan kewirausahaan melatih jiwa entrepreneur mahasiswa untuk dapat menciptakan wirausaha baru. Selanjutnya, adapun inovasinya, yang pertama kurikulum memuat mengenai capacity building melalui pembangunan soft skill, hard skill, dan based on problem solving. Kemudian institusi mengundang praktisi yang memiliki pengalaman dan kompetensi berlatar belakang minimal S2, dan kegiatan magang dan kewirausahaan melatih jiwa entrepreneur mahasiswa untuk dapat menciptakan wirausaha baru. Kalau tadi ada before dan ada inovasi, saatnya ada after. Apa sih harapan atau nanti setelah dilakukan inovasi ada perubahan apa? Yang pertama, jadi melalui kurikulum MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, harapannya minimal ada 60% lulusan kurang dari 6 bulan ini bisa mendapatkan pekerjaan sebagai analis data pertanian, manajer, konsultan, analis data staf peneliti, konsultan atau penyuluh, pengusaha dengan pendapatan minimal 5 juta per bulan. Kemudian minimal 20% lulusan prodi ini bisa melanjutkan studi S2 di bidang yang relevan setelah lulus S1. Dan selanjutnya minimal 10% lulusan prodi kurang dari 6 bulan bisa menjadi startup atau wirausahawan di bidang pertanian atau bidang lainnya. Selanjutnya ada IKU yang nomor 2. IKU 2 ini di mana mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus sebanyak dari 20 SKS sampai 60 SKS. Before-nya, mahasiswa semester 7 agribisnis yang berkegiatan wirausaha di luar kampus terdapat 3 orang, atau jika dipresentasikan 11%. Terus belum ada mahasiswa semester 6 dan 7 yang berkegiatan di luar PT melakukan moda MBKM, magang industri dan pertukaran pelajar. Inovasinya tentu menerapkan kurikulum MBKM. Terus selanjutnya minimal 20% dan 10% mahasiswa pada semester 6 dan 7. A ini untuk agribisnis dan B ini artinya untuk mahasiswa agrotek berkegiatan di luar PT terutama berkegiatan wirausaha. Terus minimal 10% mahasiswa semester 6 dan 7 berkegiatan di luar PT melakukan moda MBKM, magang industri atau magang lainnya, pertukaran pelajar, KKN tematik atau bina desa sehingga memiliki kemampuan menganalisis data pertanian dari tingkat desa sampai nasional. Jadi, mahasiswa yang mengambil kewirausahaan ini saat ini ada 3 dari agribis dan 1 dari agrotek, diantaranya ada yang membuat produk sambal, ada juga ikan cupang, dan ada hidroponik. Selanjutnya ada IKU 3.
Nah, IKU 3 ini dosen di luar kampus. Jadi sampai dengan akhir 2020, jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus itu 2/6 atau 33% menjadi konsultan di lembaga Pemda. Dan selanjutnya sampai 2020 belum ada dosen yang membina mahasiswa hingga meraih prestasi di tingkat internasional. Terus ada inovasi yang dilakukan, institusi mengeluarkan kebijakan yang mengharuskan dosen berkegiatan salah satu tridharma di luar kampus, dan yang kedua, institusi mengeluarkan kebijakan untuk mengharuskan dosen mengikuti program pelatihan atau workshop capacity building bertaraf internasional. Nah, harapannya atau sesudahnya minimal ada 40% dosen tetap prodi menjadi pendamping UMKM, menjadi dosen tamu di Unida, Uniga, Uniba mulai dari semester genap tahun 2020 sampai 2021. Minimal ada satu dosen dapat membina mahasiswa hingga berprestasi di tingkat internasional. Oke, selanjutnya ada IKU selanjutnya, di mana IKU ini mengenai hasil kerja dosen digunakan masyarakat dan mendapat rekognisi internasional. Jadi, pada akhir 2020 ini masih 0% dosen agribisnis dan dosen agroteknologi yang bisa yang mempublikasikan karya ilmiah di jurnal internasional. Kemudian sampai akhir 2020, jumlah penelitian dosen yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebanyak 1/12 atau 8 untuk kedua prodi. Ada inovasi yang dilakukan bahwa institusi mengharuskan salah satu luaran tridharma perguruan tinggi mendapatkan rekognisi internasional. Selanjutnya, institusi mengharuskan salah satu luaran tridharma perguruan tinggi dapat diimplementasikan oleh masyarakat. Afternya minimal 10% dosen tetap prodi baik agribisnis dan 20% dosen dari agroteknologi bisa mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal internasional. Dan ada minimal 10% hasil penelitian dosen dapat dimanfaatkan masyarakat minimal di Kabupaten Cianjur. Selanjutnya ada IKU 6, kemitraan program studi, di mana belum ada MOU dengan PT atau perguruan tinggi yang berfokus pada pertanian yang termasuk ke dalam QS 100 atau ranking 100 dari peringkat dunia, seluruh universitas yang ada di dunia. Terus bermitra dengan 13 lembaga lain dan 6 mitra atau 46% kerjasama secara aktif. MOU dengan 3 mitra, Jellyfish, ANS, Ironwood dengan total 14 mahasiswa. Institusi mengadakan kemitraan dalam bentuk MOU dengan perguruan tinggi lain yang memiliki peringkat QS 100. Institusi mengadakan kemitraan dalam bentuk MOU dengan instansi level internasional. MOU minimal satu perguruan tinggi yang berfokus pada pertanian. Di sini ada IPB dan Unpad. MOU dengan mitra, Jellyfish, dan Novo Belanda, dan lain-lain. After yang ingin diharapkan. Selanjutnya ada IKU 7, pembelajaran kolaboratif. Nah, before-nya belum adanya kurikulum pembelajaran kolaboratif. Selanjutnya belum ada mata kuliah berbasis proyek pada pembelajarannya, dan evaluasinya itu baik di UTS ataupun UAS. Nah, inovasinya penerapan kurikulum berbasis proyek kolaboratif dengan mitra. Afternya, minimalnya nanti ada 30% mata kuliah berbasis proyek kolaboratif dalam pembelajarannya. Contoh pembelajarannya meningkatkan kualitas atau kuantitas BUMDes di Cianjur, dan studi case pada evaluasinya baik UTS ataupun UAS. Dan minimal 10% mata kuliah berbasis proyek pada pembelajarannya evaluasi UTS ataupun UAS. Selanjutnya IKU 8, belum adanya mengenai program studi berstandar internasional, belum adanya program studi terakreditasi internasional. Inovasinya sosialisasi persiapan penyusunan dokumen, dan afternya itu nanti diharapkan ada akreditasi internasional untuk program studi, dan prodi memfasilitasi minimal 10% stafnya mendapatkan sertifikat COVID 5. Itu saja sosialisasi dari indikator kinerja utama dalam rangka implementasi kurikulum MBKM. Terima kasih.